Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan masih berikan pada kami. Itu berarti Tuhan masih membutuhkan kami tinggal di dunia dan terus berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia-karunia pengetahuan keterampilan Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami akan membaca dan menyampaikan firman. Urapilah hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga urapi pada pendengar yang akan mendengarkan firman Allah. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melaksanakan firman Allah itu. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-25 saja. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk, karena sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita." Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah terlambat datang pada Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ungkapan penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau datang duluan itu disebut pendaftaran. Kiranya tepat untuk kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Suatu tuturan tentang bagaimana nantinya akan ada penyesalan bagi banyak orang ketika hari itu tiba, yakni hari penghakiman Kristus, hari terakhir pada waktu kita menghadap Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kisah itu melibatkan 3 tokoh di dalam bacaan kita tadi, yakni seorang kaya, Lazarus yang miskin, dan Abraham. Mengapa ending hidup Lazarus yang miskin sangat bahagia, yakni berakhir di pangkuan Abraham, atau yang disebut di surga yang kekal? Mengapa si kaya menderita di Hades, atau sering juga disebut Sheol, yang artinya dunia orang mati? Sudah pasti bukan karena status kayanya sehingga orang kaya itu menderita. Juga bukan karena ia sudah senang dan menerima hal-hal yang baik selama di dunia ini. Dan Lazarus tidak. Walaupun ungkapan ayat 25 seakan-akan membenarkannya. Pernyataan ayat 25 yang menjadi alasan ia menderita hukuman harusnya dipahami sejajar dengan ayat-ayat sebelumnya. Lazarus begitu menderita, penuh borok, miskin, dan hidupnya menggemis dari si kaya itu. Bahkan dalam ayat 21 disebut bahwa untuk menghilangkan laparnya, Lazarus makan dari apa yang jatuh dari meja makan si kaya itu. Sungguh tragis hidup Lazarus, bukan? Ini menunjukkan ketidakpedulian si kaya dan begitu pelit menolong orang miskin atau si miskin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kepekaan terhadap orang yang menderita
tidak ia miliki. Padahal kekayaan dan kebaikan hidupnya ternyata pemberian dari Allah. Itu jelas dalam ayat yang ke-25. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, si kaya gagal berbuat baik di balik kebaikan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Di balik kekayaan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Ia tidak bermurah hati. Padahal Tuhan sangat murah hati untuknya. Inilah alasan mengapa si kaya diganjar menderita di dunia orang mati. Kisah selanjutnya terpapar dengan gamblang. Penyesalan datang pada penghabisan. Itu yang saya katakan, dia terlambat datang pada Kristus. Waktu tak bisa diatur mundur lagi. Segala yang terlanjur ada batas untuk bisa memperbaikinya. Ya, terlambat sudah si kaya datang kepada Kristus. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita masih hidup, masih diberi napas hidup, baik orang kaya atau orang miskin, datanglah kepada Kristus. Bertobatlah, menerimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya saya pribadi. Maka saya dapat yakinkan sesuai yang firman Allah, pasti dia akan hidup kekal di surga yang kekal itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Ada sebuah lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk menjadi berkat. Hidup ini untuk menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan berkat dari kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian penggalan lagu pop rohani yang sedang dan terus populer sepanjang masa, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, bila tiba waktunya, semua perbuatan di dunia akan kita pertanggungjawabkan. Di mana kita pertanggungjawabkan? Di kursi pengadilan Kristus, di kursi penghakiman Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, masih ada kesempatan. Segeralah kita perbaiki hidup kita, mumpung Tuhan belum memanggil kita. Mumpung kita masih hidup, masih bergerak, masih bernapas. Mari kita datang pada Kristus. Mari kita minta pengampunan pada Kristus. Dan Kristus pasti akan mengampuni kita. Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa di dunia ini. Dan Allah sang pengampun. Kristus berkata dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Kristus akan mengampuni. Dan Kristus akan memberkati kita sampai kepada hidup yang kekal di surga yang kekal. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak terlambat datang pada Kristus. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk kami datang, bertobat, percaya pada Kristus. Berkati firman Tuhan yang baru kami dengar, dan ampuni dosa kami Tuhan. Dalam kasih dan pengampunan Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.